Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan saya Fanny Latifah dan Master Wendy Mikael. Ketemu lagi kita di segmen Anda Bertanya, WM Menjawab. Kali ini di segmen kelima ya. Oke teman-teman, jadi buat kamu yang punya pertanyaan apapun itu tentang ilmu pikiran, kehidupan bawah sadar, dan lain-lain, kamu bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan kamu dan Bang Wendy tentunya akan menjawab pertanyaan kamu di video seperti ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya Bang Wendy. Mainkan. Ya langsung aja teman-teman karena banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk dan ini ngantri banget buat kita bacain dan Bang Wendy jawab tentunya ya. Oke. Dari Rujimin 3089, bagaimana Bang cara ngontrol emosi? Sering banget ketika sedang di fase berusaha banget buat lembut, penuh kasih, suka kepancing sama kata-kata orang yang mengundang emosi, baperan, dan sakit hati katanya. Ya wajar ya, ini kondisi di banyak orang yang sedang mau naik tingkat, naik makom. Oh gitu ya. Naik level kesadarannya. Oke. Yang harus diketahui, ini ada di dalam level kesadaran kita. Jadi kesadaran itu ada levelnya. Bertingkat gitu ya? Bertingkat, ya jadi ada emosi yang tingkatannya juga. Ya, jadi emosi-emosi tadi tuh ya, emosi lagi kasih, cinta. Terus ada tantangannya dari pihak luar nih, pihak luar yang ngegoda banget kita untuk turun level. Oke, ngegoda ya, bahasanya bagus banget ya. Oke, jadi bikin emosi katanya. Emosi itu negatif. Berarti di bawah ya Bang ya? Di bawah. Tingkatannya ya? Ya. Ya itu boleh dibilang ini adalah penderitaan. Kalau di bawah tuh penderitaan, baperan sama sakit hati. Ya udah itu menderita semua ya. Oke, jadi harus dia tahu bahwa si fase-fase ini tuh bertingkat. Jadi kalau dia lagi berusaha buat cinta kasih sayang gitu, nah ini tuh godaannya nih buat dia sampai turun lagi gitu ya Bang ya. Soalnya kalau di kelas WM Academy ya, saya punya kelas 2 hari di Hotel VR Bintaro ya per 3 bulan. Itu saya akan kasih bagan yang jelas. Bagan tuh tak tingkat, ada 17 tingkat. Level kesadaran kita, level emosi kita. Kalau udah tahu itu, saya nggak bisa gambaran di sini soalnya. Jadi kalau kita tahu itu dan kita benar-benar paham, hafal gitu ya. Ketika kita udah mau ke bawah lagi, enggak, gue nggak mau di bawah. Nah itu ada caranya buat kita naikin. Ada caranya. Caranya di kesadaran kita juga. Makanya kita yang paling penting utama adalah sadar dulu nih. Ilmunya ilmu sadar diri bahwa kita tuh lagi di bawah, ke bawah. Maka buru-buru naikin ke atas dengan cara gimana? Jadi kesadaran ini kita tingkatkan dengan cara sederhananya ya. Acceptance, kita menerima keadaan itu ya dan kita melepaskannya. Maafin aja orang-orang itu yang bikin kamu tadi ya baperan, sakit hati dan lain-lain. Berarti ya udah gue terima, abis itu maafin, abis itu udah lepasin, lupain. Karena ketika kita baper, ketika kita marah, ketika kita negatif ya, emosi negatif, yang rugi siapa? Kita ya sebenarnya diri sendiri ya. Orang itu mah enak-enakan aja orang biasa. Itu di sana, di luaran sana, mungkin di tempat lain udah lagi ketawa, rugi amat ya kita ya. Jadi sadari itu kita merugikan diri. Ketika kita marahnya 5 menit, itu sebenarnya udah ngerusak tubuh kita secara biologis, mekanismenya itu sekitar 5 jam. Kita menghukum diri kita 5 jam. Oh, kalau kita 5 menit menghukum diri kita, merusak diri kita 5 jam. Jadi kalau marahnya 1 jam ya hitung aja deh ya. Merusaknya berapa banyak ya. Ya, ini memang perlu konsisten, istiqomah mengajari diri kita sendiri sadar. Karena kalau nggak sadar dan ini nggak dilatih, pasti ada pemirsa yang bilang ngomong mah gampang, prakteknya susah. Saya juga dulu begitu. Saya juga ngalamin kalau dibilang emotion mah. Ini nih banyak bekas-bekas luka di tangan tubuh saya ini karena saya nggak bisa kontrol emosi. Dan saya kalau emosi itu udah bukan omongan lagi, udahlah fisik lah gitu ya. Nah jadi tenang aja. Kalau kamu bilang itu sulit, nggak mudah, saya tahu rasanya. Pernah di posisi itu ya. Monsternya luar biasa. Kayak Hulk, tau nggak Hulk? Hijau. Kalau keluar Hulk tuh, aduh udah kacau. Tapi saya aja bisa, kamu juga pasti bisa.
Betul. Makanya temukan orang yang bisa membimbing kamu. Belajar berarti ya. Dari mentor yang guru yang bisa membimbing kita dari kegelapan kepada kepada cahaya. Jadi mentor yang guru, bukan sekedar mentor tapi mentor yang guru. Oke. Nih, Van, Ya. saya sharing sama pemirsa. Itu berarti ada istilah my attitude is depend on how you treat me. Sering dengar kata-kata itu? Iya. Sikap saya ditentukan sama bagaimana kamu memperlakukan saya. Ya. Sikap gue gimana lo nge-treat gue. Ya. Kalau lo nya asik, gue asik. Nah, Tapi kalau lo nya kagak asik, gue bayar berikut bunganya. asik. Sering ya kayak gitu ya. Sering ya? saya? Dulu saya seperti itu. Tapi ternyata itu merugikan diri. Bener gitu. Saya nggak mau bilang itu nggak benar. Silahkan aja kalau mau dipakai. Oke. Tapi ketika saya naikin level kesadaran, rugi nih, my attitude, kebahagiaan gue nih, terus ditentuin sama lo, sama orang. Rugi nggak? Rugi. Kamu mau bahagia kan? Iya. Mau dah? Mau bahagia berarti pikiran tenang, hati damai, penuh cinta kasih. Iya. Terus tiba-tiba ada orang yang jerk, ngeselin. Terus kamu tadinya bahagia jadi menghukum diri, jadi marah, jadi nggak bahagia. Iya. Jadi ya. penyakit buat diri, siapa yang rugi? Diri kita. Mau? Enggak. Sadari dulu itu. Jadi kalau saya, ya, kalimat tadi saya ganti menjadi my attitude it's not depend on how you treat me. Nggak bergantung kepada lu men-treat gue. Karena kebahagiaan gue ini ya gue yang tentukan. Saya selalu ingat sebuah kisah yang ini saya selalu share buat ambil inspirasinya ya. Oke. Jadi saya sejak zaman dulu kala ketika saya udah mulai memakai slogan ini, my attitude is not depend on how you treat me. Saya kalau ngisi bensin mobil itu let's say 300.000 gitu. Saya selalu 300.000 ini dia si mas mbak pom bensinnya Pertamina gitu ya, dia akan pencet P3 atau P2 gitu, berapalah. Terus saya selalu mas atau mbak 290 aja deh, jadi ada selisih 10.000 perak. Oke. Terus dia kalau udah selesai nih, saya kasih uangnya 10.000 kasih ke saya ya. Saya selalu ngasih sama dia, udah buat kamu aja. Oh, jadi lebih yang 10.000 itu buat mbaknya. Buat gitu ya? mbaknya atau buat masnya. Dan kamu tahu nggak, Van? Orang itu petugas pom bensin ini senang banget dikasih 10.000 perak. Padahal cuma 10.000. Padahal cuma 10.000 yang nggak membuat kita miskin, tapi membuat dia senang. Tahu nggak kenapa? Karena jenis pekerjaan di pom bensin itu orang jarang sekali ngasih tips. Iya benar-benar. Kalau orang ngisi paling uang pas atau full tank. Iya. Jarang yang orang ngasih lebih kayak gitu. Beda kalau kita di kafe sering ngasih tips. Tapi kalau di pom bensin, coba deh, siapa yang mau ngasih? Jadi ketika kita ngasih, even itu hanya 10.000 perak, karena dia nggak terbiasa, jadi kaget seneng. Makasih pak. Membuat kita senang juga kan? Iya. Saat kita memberi. Ya, satu ketika saya masih kerja di kantoran waktu itu, terus saya ngisi bensin sama teman saya di daerah Cibubur sana. Sama seperti biasa, 300.000 mas. Kali ini mas cowok ya. Muka itu semprit banget. Nggak tahu mungkin lagi ada masalah kali di rumah ya, lagi ribut ya. Ya udah, kita nggak bicarain itunya. Jadi singkat cerita saya kasih seperti biasa, gaya saya itu 300.000 mas. Terus dia udah pencet, saya ralat 290. Dia begini nih. Oh, narik napas. Nggak ngomong apa-apa, cuma narik napas. Tandanya apa? Kesel kan? Ya udah saya nggak ladenin. Udah selesai, saya kasih 300.000. Dia keluarin dari dompet tasnya 10.000. Saya bilang buat kamu aja mas. Kamu tahu nggak ekspresi dia pemirsa? Langsung kaget seneng, nggak nyangka. Makasih pak. Makasih nyampe 3 kali. Seneng banget. Spontan ya, kan? dia. Seneng banget. Artinya dia dari nggak happy menjadi happy. Bagi saya ya nggak berubah juga. Memang saya ya happy saya ketika saya memberi. Emang terbiasa gitu kalau ngisi bensin ya. Terus begitu saya masuk ke mobil, kawan saya yang tadi ngeliatin, dia bilang apa? Bro, ngapain lu kasih dia? Orang yang nggak enakin gitu, lu telah dilihat ketika lu bilang 290 dia kesel sama lu. Nah ini saya bilang, kalau saya yang kebiasaannya adalah ngasih di situ, tapi karena orang itu berlaku nggak enak, nggak baik, energi negatif yang ditepain sama saya, terus saya jadi ngerubah kebiasaan saya memberi. Berarti kebahagiaan saya udah dirampas sama dia. Ditentuin sama dia. Ditentuin sama orang itu.
rugi nggak? Iya. Rugi. Dianya negatif dari rumah, nepain ke kita, terus kita jadi negatif. Jangan pemirsa, jangan ditentukan. Kebahagiaan itu kita yang menentukan sendiri. Nggak ada satu orang luar pun, orang lain yang berhak atas kebahagiaan kita, attitude kita. Berbaiklah, baiklah terus. Baik bukan karena orang, baik karena pelayanan kita sama Tuhan. Di dalam diri orang-orang itu ada Tuhan, ada Allah. Jadi baiklah, berbuat baiklah. Tanamkan ini terus, konsisten, ya repetisi, istiqomah, sehingga itu menjadikan kebiasaan kita, menjadikan karakter kita. Dan kalau kita sudah sampai pada titik ini, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan kita. Ketenangan pikiran, kedamaian hati ini adalah kita yang benar-benar menguasai, bukan lagi orang lain. Dan biarkan orang lain itu dengan jerknya sendiri, keanehannya sendiri. Ingat, hukum alam ini akan menarik. Kalau kita penuh cinta kasih, kita akan menarik juga orang-orang yang selaras, sefrekuensi. Ya. Jadi, ya kembali kepada pertanyaannya, gimana jadi jawabannya tau? Ya, jadi ya kalau kamu lagi udah di fase penuh kelembutan, kasih sayang, ada yang jerk, tadi ya jerk kata Bang Wendy bilang bikin kamu kesel, emosi, ya nggak usah terpengaruh, udah terusin aja kelembutan kasih sayang kamu ya, nanti juga dia mental sendiri ya gitu ya. Betul, makanya ketika kita berbuat baik, ketika kita punya niat membantu orang, jangan karena dia siapa. Yang ada kalau kita bantu dia karena dia siapa, terus dia lupa, terus dia nggak ngebales kebaikannya. Ada deh istilah kacang lupakan kulitnya, benar ya? Ya memang kacang kalau mau dinikmatin harus dilupain kulitnya, harus dibuka. Jadi ketika kita memberi bantuan apapun itu bukan hak kita lagi. Terus kita minta kebaikan dari orang, jangan. Udah, kita memberi, menolong, membantu, ya bukan karena dia adalah siapa. Dia nggak siapa-siapa, ya udah nggak apa-apa. Bantu aja karena Allah, karena kita, ini kunci. Sebenarnya kita ketika membantu itu bukan karena kita yang membantu, tapi karena kita mengembalikan. Mengembalikan yang kita pernah dapatkan dari siapapun, dari Allah bahasanya, melalui tangan-tangan manusianya. Dan saat kita harus membantu orang lain, jadikan itu niatnya kita mengembalikan apa-apa dulu yang kita pernah dapatkan dari tangan-tangan orang lain juga. Oke, mantep banget ya. Oke teman-teman, jadi niatin apapun yang kita kasih sama siapapun, niatin dengan mengembalikan ya, kembaliin. Ya memang terdengarnya nggak biasa ya, tapi coba deh teman-teman resapi itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Gimana Bang? Oh ini dari Taufik Alf. Gimana Bang keluar dari zona nyaman katanya? Keluar dari zona nyaman. Emang kenapa dengan zona nyaman? Saya mau tanya dulu. Karena stereotipnya yang saya tahu tuh Bang, kalau kita ada di zona nyaman tuh jadi terlena, jadi nggak berkembang. Banyaknya orang tuh mikirnya begitu, dan kita sering didoktrin gitu sama orang tua atau sama bos gitu di kantor. Udah, lu mah udah di zona nyaman, jadi lu nggak berkembang, nggak mau keluar, nggak mau ini, nggak mau itu gitu kan. Jadi itu sebenarnya gimana Bang? Itu betul nggak sih statement itu, zona nyaman itu? Yang paling pertama adalah bedakan dulu nih antara zona nyaman dengan zona malas. Ya, beda tipis ya. Beda nih. Jangan-jangan yang dimaksud bagaimana keluar dari zona malas Bang. Nah kalau ini benar. Iya. Tapi kalau nyaman gini, saya bisa memprofile untuk tahu data diri Anda, kompas dirinya kemana berdasarkan fungsi otak. Ada 5 ya. Jadi seperti jari kita ini, ya inilah kitab kita ya. Kita bisa baca dari jari aja bisa. Ini adalah fungsi dari otak kita. Dan dari kelima tipe ini ya, tipe action, tipe logic, tipe master, tipe kreatif, dan tipe emotion ya. Kalau saya sudah tahu di mana, saya akan kasih tahu. Jadi dari tipe ini ada 2 tipe yang memang harus keluar dari zona nyaman, bukan zona malas ya. Ingat tuh, tanya dulu dirimu, zona malas atau zona nyaman. Kalau zona malas sudah kita nggak usah bahas. Itu zona yang memang harus keluar. Tapi kalau zona nyaman, ada 3 tipe otak ini, tipe diri kita, yang justru semakin zona nyaman semakin berkembang. Nggak berlaku kalimat 2 ya, berarti 3 tipe ya. 3 tipe yang semakin nyaman semakin berkembang. 2 tipe yang memang harus keluar dari zona nyaman. Jadi kamu harus tahu dulu, berarti tahu dulu yang nanya
masnya nih, Mas Taufik, kamu harus tahu dulu kamu tipe otaknya yang mana. Yang tadi ada 5 itu memang harus di zona nyaman atau di zona yang harus keluar itu nggak nyaman, jadi harus ketemu banyak orang misalnya gitu ya. Ini contoh Tiffany, saya sudah tahu data dan kompas dirinya. Tiffany adalah tipe yang semakin zona nyaman dia akan semakin berkembang. Iya. Semakin dipres, semakin ditekan, dia akan semakin melencet. Iya. Nggak akan berkembang. Semakin ditekan semakin gak nyaman, yang ada melempem malah ya kayak gitu deh, nggak enak makanya. Soalnya jadi kerja tuh di bawah hati. Iya, di bawah tekanan tuh kerja, kalau buat saya ya, di bawah tekanan tuh kerja nggak enak banget gitu. Jadi kalau kerjanya udah nyaman, udah enak, terus apalagi yang bidang yang kita sukai ya, pasti kan nyaman banget itu. Wah, Malah berkembang, banget. malah bisa untuk mempush diri sendiri kan. Iya, Nggak mau dipush sama orang lain. termotivasi dari diri sendiri. Nah itu karena saya sudah tahu Tiffany adalah tipe dari 5 tadi adalah tipe yang memang harus ada di zona nyaman untuk berkembang. Ada 3. Berarti pertanyaannya Bang, setiap orang bisa tahu ya Bisa. tipe otaknya dia yang mana, jadi bisa yang tadi Bang Wendy bilang tahu. Kamu tuh abang. Kamu tuh abang. Tapi jangan minta gratisan. Ya saya sendiri mempelajari itu semua. Saya spend money itu 250 juta kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sekali kompas diri ya, data diri, Anda udah tahu tuh siapa diri Anda, kelebihan, kekurangan, tadi zona yang mana, apakah kaya akan material dulu atau kaya spiritual dulu, maksudnya untuk kaya raya, itu saya akan bisa arahkan Anda kompasnya kemana dan bagaimana. Dan itu cukup sekali untuk seumur hidup. Jadi kita gampangnya gini, kita memotong yang namanya stupid cost. Oke, stupid cost. Stupid cost itu apa? Biaya, tenaga, waktu, belum trauma. Kalau kita salah jalan, ya. Jadi kalau Anda udah tahu nih si penanya nih, saya pengen tahu nanya. Ya di antara 5 tadi ada logic, ada action, ada kreatif, ataupun master, ataupun emotion. Anda yang mana? Kalau Anda tahu itu yang mana, udah kompas diri dengan saya akan kasih rekomendasi. Oke, kamu keluar dari zona nyaman. Keluar sana, jangan di kantoran aja, jangan di dalam meja, apalagi di kolong meja gitu sempit ya. Anda keluar, jadilah apa istilahnya, ketemu dengan orang, jadilah sales, jadilah pokoknya semakin di panggung, semakin Kerja datang lapangan orang, ya. kerja lapangan Anda semakin berkembang. Justru kalau yang begitu-gitu aja monoton, Anda nggak berkembang. Itu 2 tipe, tipe yang action dan tipe yang emotion. Oke. Tapi kalau dia keluar dari 2 tipe itu, yang 3 tadi, semakin nyaman, semakin berkembang. Nah, oke. Jadi ya teman-teman, kalau kamu mau tahu kamu tipe otak yang mana, yang tadi Bang Wendy bilang ada 5 ya, kamu tinggal hubungi aja ya ke admin WM Academy. Kamu jadi bisa tahu yang mana, nanti langsung dikasih tahu sama Bang Wendy apa tipe otak kamu gitu ya. Jadi itu berarti si data diri ya sama kompas diri itu nggak cuma tahu tipe otak, tapi banyak ya Bang yang Semua. bisa dibedah ya. Ya, namanya kompas, arahnya kemana. Jadi ibaratnya kalau kamu mau ke rumah saya nih, saya kasih alamat di Bintaro, kayak zaman dulu kala nggak ada maps. Anda kan akan tanya-tanya, Iya. cari-cari. Begitu di pengkolan atau kang warung, bang, rumahnya Bang Wendy yang mana ya Bang, yang terkenal itu gitu. Nanya. Belum kalau dia salah ngarahinnya, berarti kan lama nyampenya. Setiap pengkolan nanya ya. Lama nyampenya bisa kemungkinan nyasar. Itulah kehidupan kita seperti labirin. Ya kalau kita salah masuk kamar pintunya ini, maka akan terjebak. Dan ketika dapat masalah, tantangan bukan bidang dia. Capek nggak? Capek. Tapi kalau Anda udah tahu kompasnya, datanya, ini saya kasih rumah saya, Sherlock namanya. Ngeliatin dia tuh di Sherlocknya, enak kan? Tang, cepet. Cepet nggak nyampenya? Cepet. Asik kan tujuannya? Nggak buang banyak waktu, banyak biaya, banyak tenaga. Cukup 1 kali Anda udah tahu tentang data diri, kompas diri, jadi Anda bisa pakai untuk arahan itu, ya. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Ya Anda cukup masukkan tanggal, bulan, tahun lahir, terus golongan darah sama nama pada saat dilahirkan, udah cukup. Nanti saya akan kasih ada jurnalnya. Oke. Bayar, jangan minta gratisan. Tentu saja. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Oke. Bentar ya. Assalamualaikum, ini dari nggak ada namanya, user something lah ya.
Assalamualaikum, mau tanya, misal ikut kelas biayanya berapa dan tempatnya di mana katanya. Oh, ini berarti sebelumnya dia udah lihat video kita nih yang sebelumnya tentang kelas yang dia tanya pasti yang tentang kelas keajaiban bawah sadar ya Bang ya. Baik. Oke. Saya juga informasikan kelas yang saya buat itu ya bukan kelas online tapi kelas tatap muka, workshop lebih tepatnya di Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan. 2 hari, mulai dari pagi sampai sore 2 hari. Ya, jadi itu full kelas untuk 70% praktek. Apa aja yang diajarkan? Satu adalah kita mengenal diri sejati kita. Siapa sih jati diri kita? Yang kedua, kita akan belajar mengenai hipnosis, hipnoterapi, ya, keajaiban bawah sadar. Ya, kenapa sih pentingnya bawah sadar? Karena 90% kehidupan kita ini, nasib kita ini ditentukan oleh apa yang ada di bawah sadar kita. Dan sayang banget kalau kita manusia ini nggak tahu. Maka ketika kita mengetahui ilmu-ilmu ini, kelas-kelas ini saya ciptakan bukan sekedar buat keuntungan saya, tapi juga saya mau mengedukasi setiap orang. Pasti punya masalah hidupnya, entah trauma, luka batin, nasibnya kebelangsak, nggak bisa memprogram diri, dan lain-lain. Saya kasih ilmunya untuk Anda belajar mandiri di 2 hari itu, supaya Anda punya ilmu yang mandiri, bisa terapi sendiri, bisa juga memprogram masa depan Anda. Karena Allah tuh begitu luar biasa memberikan kita manusia itu akal dan pikiran. Tapi sayangnya kita selalu mengkerdilkan dengan pikiran negatif, baik itu disadari ataupun enggak. Nah, di kelas itu kita akan bicara dan mempelajari serta menguasai hal-hal itu. Ada law of attraction, banyak deh. Artinya semua mengenai pikiran bawah sadar kita, mengenai diri kita sejatinya. Jadi 2 hari itu luangkan waktumu, investasikan waktu, ya, investasikan pikiran. Tentunya investasi uang itu bukan sekedar bayar, tapi investasi. Ya, yang Anda bisa dapatkan kayak saya bisa begini, saya bisa dapat miliaran benefitnya. Bayangkan kalau kita nggak keluar dari zona ini. Dan kelas itu saya berikan murah banget, berbanding dengan hasilnya. Iya. Hanya 5.900.000 untuk 2 hari. Oke, tempatnya di Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan, dan itu saya lakukan, saya ciptakan. Saya sediakan lebih tepatnya hanya untuk 3 bulan sekali. Jadi ya silakan. Kelas terdekat di tanggal 3 sampai 4 Februari ya, 2 hari Sabtu dan Minggu. Oke, ya jadi buat kamu yang memang butuh dari ilmu-ilmu yang tadi Bang Wendy sebutkan ya, banyak banget ya teman-temannya. Buat harga 5,9 juta, bukan harga ya, investasi 5,9 juta kamu mendapatkan ilmu yang luar biasa banget buat diri sendiri. Yang kamu punya masalah apapun itu dengan pikiran kamu, dengan hati kamu, masa lalu atau masa depan yang belum terjadi, kamu kan sering overthinking ya. Nah, kamu bisa ikut kelas keajaiban bawah sadar. Tempatnya di Hotel Aviary Bintaro ya Bang, hanya di Hotel Aviary Bintaro. Jadi nggak ada di luar kota, yang dari luar kota, luar daerah, luar negeri, semuanya aja pada datang gitu ya ke kelas ini, ke Bintaro. Jadi buat kamu yang butuh, ayo jemput ilmunya. Semua ya. orang butuh kok sebenarnya. Jemput teman-teman ilmunya, jangan nungguin ilmunya nyamperin kamu, tapi kamu yang ngejemput. Supaya apa? Supaya diri kamu ada effort ya buat nyelesain semua masalah-masalah itu. Jadi kamu menghargai ilmunya dan kamu pasti pakai ilmunya. Jadi hidup kamu bakalan lebih tenang ya Bang, Damai, ya, lebih damai bahagia. dan bahagia ya. Oke. Menakjubkan. Menakjubkan. Ini Van, saya mau jelasin nih. Bukan begini nih 3 nih, tapi begini. Tangannya ya, balik pemirsa. 3 ini adalah gambaran dari tubuh kita nih. Oke. Yang jempol ini adalah tubuh fisik, materi kita. Yang ini adalah tubuh mental. Ya, mental itu pikiran bawah sadar, batin kita. Yang ini tubuh spiritual, ruhani. Nah, ini 3 tubuh ini adalah pilar yang harus kita kuatkan. Namanya pilar, kalau satu aja pincang dia akan rubuh. Pilar ini kita harus kuasai. Di kelas WM Academy itu kita membereskan yang namanya mental kita. Ya, sedikit-sedikit kita akan masukkan spiritual. Jadi ini kombinasi, ya. Kenapa permasalahan manusia itu 90% mentalnya semua apa yang bermasalah? Pikirannya. Mau penyakitnya itu 90% dari pikiran. Apa? Nasib. Nasib itu bahkan lebih dari 90% ditentukan oleh pikiran kita. Bahkan takdir kita sebenarnya adalah Allah memberikan kita dari pikiran. Maka pikiran ini adalah sebenarnya sang pencipta, sekaligus sang penghancur.
Sang pencipta, kalau kita sudah menyadari bahwa pikiran yang Allah berikan ini luar biasa, maka sang pikiran ini ya selalu ya didampingi, dikendarai, dibosin atau dikaptenin oleh si kesadaran. Itu keren banget. Jadilah sang Pencipta. Musawir, ya, sang pencipta. Tapi sebaliknya, kalau tidak menguasainya dengan kesadaran, maka ini kan jadi penghancur hidup. Banyak pikiran negatif, banyak jadi penyakit. Iya. Hidupan sekarang juga ngebelaksak. Orang lain saya enggak. Ya kan? Banyak kan? Iya. Ya, inilah Allah memberikan kita ilmu. Nah, ilmu yang dititipkan sama saya ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan, semua milik Allah. Jadi sudah saatnya ilmu ini saya ya berikan kepada orang-orang yang memang mau keluar dari permasalahannya sendiri. Bahasanya itu adalah kebangkitan spiritualnya. Apa sih bedanya orang kebangkitan spiritual sama orang stres, depresi? Bedanya tipis. Kalau orang banyak masalah jadi stres, jadi depresi, ya itu dia nggak akan mencari jalan keluar, nggak akan berilmu, nggak akan kemana-mana, dia stuck di situ. Itulah orang yang stres, depresi. Tapi kalau orang yang kebangkitan spiritual, dia ada masalah, dia tahu sampai bahkan didedes sampai dasar banget sama keadaan ini, sama Allah gitu ya. Tapi dia punya timbul ya kebutuhan untuk berilmu, keluar dari masalah dia. Dan setiap orang pasti punya masalah. Dan setiap orang pasti mencari jalan keluar, solusi. Ya. Solusi adalah jalan keluar. Kalau di WM Academy, di saya yang 2 hari itu saya akan sharing. Sebenarnya apapun masalah kita, ya solusinya adalah bukan mencari jalan keluar. Jalan keluar kan keluar kemana-mana. Iya, tapi justru temukan jalan masuk ke dalam diri kita. Inilah solusinya, semua ada di dalam diri kita. Ya, karena semua masalah itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Maka solusinya adalah jalan masuk ke dalam diri. Kenali diri kita. Dalam diskusi, dengan kita mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Dengan mengenal diri, kita akan mengenal kehidupan. Dan dengan mengenal diri, kita akan tahu solusi-solusi. Karena sesungguhnya masalah itu hanya di dalam diri kita. Kalau diri kita udah benar, tubuh, pikiran, dan spiritual kita, maka insya Allah keluarnya pun semua akan benar. Oke, gitu ya teman-teman ya, buat kamu yang butuh solusi, butuh tadi ya, yang udah ada kebangkitan spiritual, ya udah langsung aja daftar ke kelas KJ Bangun Sadar. Kamu tinggal ada di sini di YouTube untuk kontaknya, kamu tinggal daftar ke admin ya. Oke teman-teman, demikian untuk sesi Anda bertanya WM menjawab kali ini ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Pokoknya buat kamu yang punya pertanyaan sama Bang Wendy, tulis saya di kolom komentar, nanti akan kita bacakan dan Bang Wendy tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Oke, saya Fanny Latifah dan Master Wendy Mikael pamit dulu. Mohon maaf lahir batin dan assalamualaikum. Salam, bye.